Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK 4 Tegalureun, yang terhormat Bapak Ibu guru yang senantiasa mendukung dalam kegiatan-kegiatan positif dan selalu berkolaborasi. Semoga kita semua hari ini senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalani aktivitas dan kewajiban kita sebagai seorang pendidik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Baik Bapak Ibu guru yang saya hormati, izinkan hari ini saya Meriasa Kamila untuk memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang penerapan budaya positif. Untuk itu sebelumnya mohon izin untuk pembukaan akan dibuka terlebih dahulu oleh Bapak Kepala Sekolah kita kepada Bapak Priharjana SKDB Bersemangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat bertemu muka bertemu wajah di lokasi SMK 4 Tegalureun ini. Tak lupa selawat salam kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama Bapak dan Ibu guru dan staf karyawan yang Bapak hormati, di dalam kesempatan ini kita mendukung rekan kita Ibu Mary yang pada kesempatan ini merupakan calon guru penggerak pada angkatan ke-9 yang sekarang sudah memasuki pada bulan ketiga ya, bulan ketiga. Kemudian di dalam program guru penggerak ini ada aksi nyata ya yang diprogramkan di sekolahnya masing-masing ya, sesuai dengan sampingannya. Dapatkan kesempatan pada pagi hari ini aksi nyatanya di sekolah kita yaitu penerapan budaya positif ya, sesuai dengan modul yang akan dibahas pada kesempatan pada pagi hari ini. Apa sih budaya positif yang ada di sekolah? Saya kira banyak sekali ya, budaya atau kebiasaan yang positif yang ada di sekolah kita. Misalnya menerapkan senyum salam sapa. Nah, itu juga disebut sebagai budaya positif. Jadi kita pada menjalankan kegiatan belajar mengajar itu diawali kita dengan menyambut siswa ya, dengan tadi itu yang mengembangkan senyum salam sapa. Jadi kita menyambut mereka bersama mereka. Juga ada budaya-budaya yang lain yang positif, misalnya disiplin ya, kedisiplinan juga itu merupakan suatu hal yang positif yang harus diterapkan di dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian saling bermusyawarah ya, bermusyawarah di dalam itu memecahkan suatu masalah ya di dalam KBM di antara guru. Nah, itu yang disebut dengan musyawarah guru kelas. Jadi sampai itu karena di dalam tulisannya ada MGMP. Nah, sebelum ke MGMP kita juga menerapkan budaya kita, ada setiap ada kesempatan kita itu di dalam
berdiskusi, memecahkan kesulitan-kesulitan di dalam pembelajaran. Nah itu seharusnya daripada kongres ya kita bicara yang kurang bermanfaat, nah lebih baik kita membicarakan mengenai kesulitan-kesulitan apa di dalam menghadapi siswa di dalam pembelajaran. Nah, itu juga harus dikembangkan lagi karena merupakan budaya yang positif. Itu diantaranya ya, masih banyak lagi ya hal-hal yang positif yang harus dikembangkan di dalam sekolah ini demi kemajuan daripada SMP 4 ini. Dan tentunya tidak ada keterpaksaan kembali loh ya, keterpaksaan ya bahwa pada kesempatan ini kebetulan baru Ibu Mary, nanti mungkin akan menyusul ke yang lain. Dan berarti meluangkan waktunya juga sama nanti kita untuk mendukung. Itu salah satu bentuk dari dukungan kita. Barangkali nanti Ibu Mary dan siapapun. Jadi jangan merasa direpotkan, Bu. Ya, memang suatu kewajiban. Nanti kalau diarahkan semuanya itu menjadi seorang guru penggerak. Ya, jadi kita memang di dalam zaman sekarang harus mau mengikuti regulasi tersebut. Ya, kenapa sih Pak dari Bapak ada guru penggerak? Ternyata kemarin saya sudah melakukan pendampingan terhadap guru penggerak. Saya juga tertarik sebenarnya gitu ya. Hanya memang yang harus dipunyai kompetensi oleh guru itu harus memang menguasai IT. Kalau tidak menguasai IT ya bakal ribet sebenarnya ya, karena memang serba IT. Nah itu untuk guru-guru yang milenium gitu. Ya mungkin kalau seperti Bapak yang sudah ketinggalan zaman gitu ya, sudah di akhir gitu ya. Yang bagi Bapak yang masih muda, yang perjalanan masih panjang, coba ya mendaftarkan diri untuk menjadi guru penggerak tersebut, karena ada beberapa keuntungan yang akan didapat nanti di kemudian hari. Salah satunya misalnya untuk menjadi calon kepala sekolah itu salah satunya syarat itu harus punya sertifikat guru penggerak. Nanti ya kemungkinan kedepannya ataupun bisa menjadi pengawas itu. Dan untuk itu silakan motivasi ditimbulkan. Memang perjuangannya agak berat ya, kalau melihat perjuangan Ibu Mary kan juga ikut seperti ini ya, seperti sekarang ini harus membahas modul, ikut lokakarya ke tingkat ini, dan kebanyakan sampai saat ini sekolah belum memberikan kontribusi apa-apa mengenai anggaran gitu ya. Kelihatannya malah Ibu Mary yang mengeluarkan anggaran-anggarannya gitu. Nah itu ya, jadi silakan memotivasi diri yang masih panjang perjalanan itu untuk mendaftarkan calon guru penggerak yang angkatan 11 mungkin, karena 10 sudah ya, 10 itu masih dalam proses sekarang, jadi ke angkatan 11 tapi harus dirintis dari sekarang mungkin. Itu saja mungkin yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kegiatan aksi nyata ya dari calon guru penggerak secara resmi saya buka dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf kalau yang dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah sekaligus guru dan orang tua saya atas dukungannya yang luar biasa, semakin membuat saya termotivasi untuk menyelesaikan sampai titik akhir pendidikan ini. Begitupun dengan dukungan Bapak Ibu, sangat saya berikan aplaus sekali ya, sangat bermanfaat, sangat berarti sekali bagi saya. Terima kasih untuk waktu dan segala hal yang sudah dikorbankan. Baik Bapak Ibu, izinkan saya berdiri di tengah-tengah Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang budaya positif. Pasti Bapak Ibu sudah lebih berpengalaman tentang budaya positif itu
tapi kita coba saling bertukar pikiran, bertukar kata tentang budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah itu seperti apa. Baik, Ibu Med, dilanjut slide-nya. Bagi Bapak Ibu, adakah yang mau menyampaikan pendapatnya tentang budaya positif menurut Bapak Ibu seperti apa? Boleh, Pak Iman? Kalau menurut saya sendiri, ya pemahaman saya sendiri tentang budaya positif itu, misalkan pembiasaan masuk sekolah jam 7 misalkan. Nah, sebelum jam 7 itu guru itu semua sudah ada di sekolah. Jadi kita itu menyambut siswa di sekolah, bukan siswa yang menyambut gurunya. Mungkin itu saja. Iya, betul sekali, itu salah satu contoh budaya positif. Ada lagi yang ingin menambahkan? Seperti itu, setuju semua? Oke. Gimana Pak? Membiasakan kepada siswa itu untuk berani bertanggung jawab apa saja yang dia perbuat. Mungkin bisa ini. Masya Allah, sudah sudah diketahui semua ya tentang budaya seperti itu, sebetulnya budaya positif itu. Boleh dilanjut Ibu. Yang tadi seperti Bapak Hilman bilang, itu harus kita menepati tepat waktu, bahkan lebih awal ya, untuk datang ke sekolah menyambut siswa. Itu salah satu contoh budaya positif. Dan kata Pak Budi barusan, budaya positif itu bagaimana kita menanamkan tanggung jawab kepada siswa. Betul sekali. Ya, di sini berarti kita sudah tidak harus membahas lagi budaya positif. Tapi bagaimana kita caranya membangun penerapan budaya positif bagi kita dan bagi anak-anak di sekolah ini. Ya. Nah, bagaimana ya budaya positif itu dilaksanakan di sekolah dengan memperhatikan ya konsep-konsep disiplin positif. Caranya itu kita harus memperhatikan dulu kebutuhan anak. Ya, setuju nggak? Ya. Kalau kita di sini punya aturan harus masuk sekolah, misalnya masuknya jam 7. Kita tidak mau tahu kebutuhan mereka, tidak mau tahu mereka seperti apa ke sekolah, pokoknya jam 7 aja harus ada di sekolah. Nah, itu yang harus kita gali dulu. Ya, harus kita gali dulu kebutuhan anak itu seperti apa. Nah, lanjut Bu. Kebutuhan anak, kebutuhan manusia sama dengan kebutuhan kita ya. Cara penerapan disiplin positif itu mengajarkan anak untuk tumbuh mandiri dan bertanggung jawab seperti Pak Budi bilang barusan. Tepat sekali. Jadi disiplin positif juga membuat menyadarkan murid secara internal, secara diri mereka bertanggung jawab. Saya datang ke sekolah bukan karena aturan, bukan karena tata tertib, tapi ini sudah terbentuk dalam dirinya. Motivasi ya, betul Pak. Panggilan jiwa ya sudah terbentuk. Mau bagaimanapun keadaannya, kalau kita sudah menyadari dari hati kita ya, itu tidak akan ada keterpaksaan seperti itu. Lanjut Bu. Jadi mau dipuji, mau dihukum, mau enggak, mereka akan menerapkan budaya positif itu. Nah, motivasi perilaku manusia biasanya ya, ini menurut ahli, melakukan sesuatu itu karena beberapa hal. Yang pertama, menghindari hukuman. Kita pakai helm nih, bawa motor, ada yang kadang sadar dengan keselamatan, ada yang juga takut polisi ya biasanya. Berarti menghindari tilang, menghindari hukuman. Itu motivasi pertama perilaku manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan berupa penghargaan dari pemberian reward. Kita kepada anak pernah ya Bapak Ibu yang nilainya 100 nanti dikasih hadiah berupa uang tunai, misalnya 50.000, pernah? Pernah. Sering ya. Tapi saya mau berbentuk bukan uang. Ya, berbentuk apa Bapak? Barang, dalam artian barang yang bisa dimakan. Oke, berarti makanan ya. Iya. Sama, saya juga seperti itu. Yang nilainya di atas KKM nanti ibu kasih hadiah
motivasi manusia itu dia belum ada dari hati, tapi masih dari luar. Dan terakhir, motivasi perilaku manusia yaitu untuk menjadi orang yang dapat menghargai diri sendiri. Misalnya karena saya malu, akhirnya saya berangkatnya pagi-pagi ke sekolah. Karena kalau siang itu dilihatin, ya, atau ditegur. Jadi kita punya motivasinya untuk menghargainya. Ya. Lalu pembuat rasa bersalah, pernah nggak? Pernah ya? Kamu tuh tolong dong jangan nyusahin ibu. Kamu perhatikan dong. Kan itu jadi anak merasa bersalah ya. Dan selanjutnya pemantau. Pemantau itu ngeliatin, tolong enggak, tunjuk enggak, ya. Marah enggak, tapi memperlihatkan tatapan yang tajam, setajam silet, ya. Dan yang tengah-tengah ini manajer. Belum atau sudah kita berada di posisi manajer? Seperti apa posisi manajer itu? Dan ini yang sebaiknya harus kita terapkan sebagai kontrol seorang guru terhadap siswa itu berada di posisi manajer. Ya, boleh ditampilkan dulu Ibu video. Ini bukan contoh video yang maksimal, ini masih tahap belajar ya. Jadi ini termasuk salah satu tugas juga untuk tugas ini. Posisi guru sebagai manajer itu seperti apa? Ya udah lanjut dulu deh. Jadi posisi manajer itu melaksanakan kontrol guru dengan beberapa tahapan. Ya, tahapan yang pertama itu menstabilkan identitas terlebih dahulu. Yang kedua, memvalidasi tindakan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Misalnya ada anak yang kesiangan. Kita kan kalau kesiangan gimana Pak Firman? Atau siapa yang mau menyampaikan? Bu Irma, kalau anak kesiangan gimana biasanya? Seperti yang selama ini saya terapkan, anak kadang-kadang ada yang beralasan saya kesiangan Bu. Saya awalnya itu selalu menanyakan alasannya kenapa, ada apa, ada hambatan apa, lalu kemudian kadang-kadang saya juga suka memberi saran. Nah, kalau misalkan sekiranya ke sekolah sampainya jam 8 berangkat, seperti itu tetap berangkat, jangan mundur, jangan berniat untuk tidak bersekolah, jangan ada rasa takut atau rasa malu, tetap berangkat saja. Tapi kalau misalkan ada halangan yang benar-benar tidak memungkinkan untuk sekolah, baru boleh tidak sekolah. Nah, untuk esoknya bisa menjelaskan ke guru ya atau ke wali kelas yang ada, seperti itu saja. Iya, berarti itu sudah hampir menjadi manajer kontrol gurunya ya, yaitu memvalidasi tindakan. Yang pertama, kamu kenapa kesiangan sekolahnya? Ibu paham, kesiangan memang hal yang manusiawi. Ibu pun pernah kesiangan karena ada beberapa hal di jalan, misalnya karena hujan, atau misalnya karena kendaraannya bannya bocor dan sebagainya. Itu kita harus distabilkan dulu identitas anaknya, harus kita raih dulu hatinya supaya dia merasa sadar bahwa dia sedang melakukan kesalahannya. Selanjutnya yaitu tahapan yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Ya, jadi kesiangan itu menurut kamu salah atau tidak? Iya Pak, salah. Ya Bu, salah. Jadi dia sudah merasa sendiri itu perbuatan yang salah. Dan yang terakhir baru menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini berarti sebelumnya kita harus membuat dulu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ya. Bisa sambil berjalan ya.
Jadi kita ada beberapa tahapan untuk meraih ya, membangun disiplin. Sebentar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini salah satu video dalam kontrol manager. Kenal Eko kan Bapak Ibu? Eko bagaimana kabarnya? Tapi ini hanya skenario ya. Ibu perhatikan Eko jarang masuk sekolah ya. Coba jelaskan alasan mengapa Eko tidak sekolah beberapa hari ini. Saya tidak masuk sekolah karena saya bekerja. Saya mengalami ekonomi sulit dan ekonomi sulit ayah saya sudah meninggal. Iya, Ibu paham. Eko itu anak yang hebat ya. Selain Eko sekolah, Eko juga keluarga. Ibu bangga sekali sama Eko. Namun selain seorang tulang punggung keluarga, Eko juga masih tetap ingin sekolah. Jadi seorang siswa itu berarti punya kewajiban juga, yaitu harus Masuk sekolah. Nah, bagaimana kira-kira beberapa hari tanpa terakhir itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas? Tidak. Menurut Eko, dan keyakinan kelas yang mana yang sesuai ini tentang lalu bagaimana cara Eko memperbaiki agar bisa tetap sekolah? Saya akan berusaha mengatur waktu untuk tetap sekolah dan pulang sekolah sore saya akan setelah pulang sekolah saya akan Jadi bagaimana hari-hari? Maaf ya, Ibu mengganggu istirahatnya. Pesan Ibu dengar dari ketua kelas katanya Sally pada pembelajaran PKI tidak ada di kelas ya? Dari mana Sally? Kok tidak ada di kelas? Dari kantin. Habis ngapain di kantin? Bukannya sudah masuk kelas, kenapa Sally masih di kantin? Masih lapar. Sally lapar ya, jadi masih terdidik untuk makan. Tapi Sally tahu sekarang sudah waktunya masuk. Kalau sudah tahu ya, kali-kali jangan seperti itu lagi ya. Ibu paham, Sally masih lapar dan kalau lapar memang harus makan, Ibu tahu ya. Tapi Sally tahu tidak kalau pada saat pembelajaran berlangsung lalu Sally tidak ada di kelas, itu melanggar keyakinan kelas? Tahu. Melanggar keyakinan kelas apa? Kira-kira Sally? Jadi lain kali kira-kira harus seperti apa? Harus hadir selama pembelajaran. Ya, kalau sudah dia masuk berarti harus masuk. Bisa aja lain kali tidak boleh seperti itu lagi ya. Itu aja, tutup aja videonya. Mohon maaf Ibu, tadi videonya kurang jelas ya suaranya, karena menggunakan peralatan seadanya. Jadi itu sekilas contoh kecil yang
masih harus kita perbaiki lagi dalam menghadapi siswa. Ketika ada siswa yang salah, berarti memang manusiawi sekali ya, manusia berbuat salah. Tapi kita juga tentu tidak boleh membiarkan kesalahan siswa. Jadi di sini bukan berarti kita lembek kepada anak, tapi di sini kita mengajak siswa berdiskusi, mempertanggungjawabkan kesalahan mereka dan bagaimana cara mereka harus memperbaiki diri agar tidak terulang kesalahannya dengan kesalahan yang sama. Di PowerPoint lagi Bu, mana? Oh iya, ada. Baik Bapak Ibu, terkait ya posisi kontrol guru sebagai manajer di sini, pasti Bapak Ibu juga pernah melaksanakannya. Ya, saya sudah banyak melihat Bapak Ibu guru di sini sudah hebat sekali dalam menangani, tidak mempermalukan anak di depan anak-anak yang lain, ya. Karena nasihat kala ada banyak orang itu bukan nasihat, ya, tapi menghina, lebih mempermalukan, ya. Jadi kita seperti itu sudah baik, tinggal kita mempelajari lagi. Setiap anak itu adalah karakter yang unik, yang berbeda. Tapi bukan berarti kita mengistimewakan guru sama sekali lemah, ya, sama sekali tidak ada takutnya sama guru. Berarti kita harus mewujudkan dalam diri mereka bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Baik Bapak Ibu, ada sedikit yang harus kita diskusikan hari ini. Menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas, keyakinan sekolah yang harus ada di sekolah kita itu apa saja terkait budaya positif yang akan kita terapkan. Jadi di sini kan awalnya seperti kelas 7 di sini sudah dibuat mereka keyakinan kelasnya ya, menjaga kenyamanan kelas saat pembelajaran. Di sini kita buat aturan itu menjadi kalimat yang positif. Artinya bukan hanya satu orang yang membuat aturan, tapi kita membuat dan meyakini aturan itu dari semuanya. Artinya di sini kesepakatan berarti. Kesepakatan kelas. Iya, kesepakatan kelas Pak. Hampir mirip dengan keyakinan. Jadi di sini mereka kelas 7 di sini izin ya Bu Erma. Kemarin dipandu untuk anak-anak membuat keyakinan. Di sini mereka menandatangani. Ya, ada tanda tangan mereka. Jadi bukan kita yang membuatnya, mereka sendiri. Bu, saya mah selalu dibully, nggak mau ada bully. Udah tulis, menurut kamu penting untuk menjaga saling menghormati harus ada di kelas, ya udah ditulis. Mereka menulis harus saling menjaga dan menghormati satu sama lain. Oke, Bu, anak-anak itu cowoknya kalau istirahat, kalau jam pelajaran suka jajan. Oke, berarti harus gimana? Harus masuk tepat waktu. Oke, silakan ditulis. Terus ditanya satu-satu. Setuju nggak kalau ada aturan ini? Setuju. Setuju nggak ada aturan ini? Setuju. Akhirnya terbuatlah kesepakatan yang mereka sendiri buat. Bukan guru yang membuatnya, tapi itu atas dasar kebutuhan mereka membuat keyakinan kelas seperti itu. Sekarang giliran kita Bapak Ibu, bagaimana keyakinan yang harus ada di sekolah kita itu seperti apa? Tapi nanti kalau Bapak Ibu tidak setuju dengan salah satu yang kita ajukan, boleh kita angkat tangan, saya setuju, yang ini nggak setuju. Kalau lebih banyak yang nggak setuju, tidak usah disepakati. Seperti itu. Silahkan ditulis di kertas kuning. Mohon izin ya Bapak Ibu, saya pun akan menulis. Bapak juga boleh. Ya, silakan. Kesepakatan di sini untuk kita apa untuk siswa? Semua. Untuk guru dan untuk siswa nanti kita bagi. Ya, ada yang untuk guru, ada yang untuk siswa. Untuk siswa, untuk guru kita membuat. Untuk guru dulu. Siswa apa? Dari siswa. Oh iya betul sekali Pak Himan. Berarti untuk siswa Apa nanti. itu tadi? Iya betul. Nanti untuk kesepakatan kelasnya biar mereka anak-anak yang bikin ya. Berarti ini kesepakatan atau keyakinan kelas untuk kita, untuk guru. Berarti lingkupnya sekolah. Berarti lingkupnya lingkungan kita aja dan ditempel di kantor aja nanti kalau kita butuh. Ya seperti itu. Keyakinan kelas seperti apa? Keyakinan
sekolah kita. Sapa sopan santun. Setuju nggak ini? Setuju. Setuju ya. Apalagi kalau ada pekerjaan aset seperti kemarin, saling mendukung ya. Kita harus ini sudah dijalani dan semoga kita bisa mempertahankan kebersamaan ini ya. Setuju ya. Selanjutnya, setiap guru bertanggung jawab atas tata tertib sekolah yang ada agar bisa menjadi cerminan bagi siswa. Setuju tidak? Setuju. Apa? Tata tertib apa? Tidak boleh merokok. Sebetulnya begini ya, mohon izin Bu Mary untuk berbicara sebentar. Sebetulnya dengan adanya diseminasi Bu Mary sebagai calon guru penggerak ini menjadi momentum bagi kita teman-teman ya, menjadi momentum untuk kita mengevaluasi bagaimana penerapan budaya positif yang telah kita lakukan di sekolah kita. Ini sebagai momentum untuk kita mengevaluasi diri kita. Salah satunya membiasakan itu kan ada di tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah yang sudah pernah saya share di grup itu seperti apa, kita semua sudah baca, bahkan ada yang menambahkan dalam tata tertibnya. Jadi kita harus betul-betul bertanggung jawab atas tata tertib yang sudah kita buat, yang sudah kita sepakati sebelum kita sampaikan kepada para siswa, agar para siswa juga merasa, oh tata tertib itu bukan hanya untuk mereka. Jadi tata tertib itu bukan hanya untuk siswa saja. Mereka mungkin akan merasa, nah sih gurunya kok begini, padahal tata tertibnya seperti ini. Mereka akan berpikir kritis. Jadi saya rasa tanggung jawab itu mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk bisa mentaati tata tertib sekolah yang kita buat bersama. Mari kita lakukan sama-sama. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Terima kasih Bu Eti untuk tanggapannya, luar biasa ya. Kita insya Allah simbiosis mutualisme saling menguntungkan. Bapak Ibu sangat menguntungkan saya, begitupun saya semoga ya menguntungkan bagi Bapak Ibu guru, khususnya bagi sekolah tercinta ini. Bukan ingin menjadi apa-apa. Di sini saya ingin mengharumkan sekolah tercinta ini yang walaupun masih di pedalaman, semoga harumnya sampai ke Indonesia. Amin. Amin ya Allah. Kita semoga diberi kekuatan untuk semuanya. Ya, kita lanjutkan. Tadi yang dari Bu Menti disetujui tidak? Setuju ya, harus. Selanjutnya, tidak boleh menggunakan sandal di lingkungan sekolah dan selalu hadir tepat waktu. Bagaimana? Setuju tidak? Sebetulnya setuju. Ada waktu-waktu tertentu gitu. Nah, itu waktu tertentu mah itu pun tidak harus dibaca lagi gitu. Tambahkan ketika masuk kelas. Itu ya, dikondisionalkan. Tapi situasional berapa kalau ekstrim satu dari. Ya masa kita belajar mikir ya ngapain? Bagaimana, setuju? Bagus, setuju Bang Hilman katanya. Aturan sebagai landasan kerja. Kecuali 15 menit sebelum KBM. Apa Bu? Kurang jelas apa dibaca lagi? 15 menit sebelum KBM harus ada di tempat. Setuju, tetapi semua guru harus tahu jadwal masuknya itu jam berapa ya. Jadi harus tahu supaya tidak, oh ini kan 15 menit sebelum masuknya saya jam berapa, silahkan dilihat sesuai. Jadi begini Bu, kalau menurut saya walaupun misalkan masuknya guru tersebut itu jam ketiga atau jam keempat, tapi di sekolah itu hadir itu harus 15 menit sebelum masuk sekolah, mungkin gitu Bu. Ini dari Bapak ya. Kita dengan secara teori, Iya. tapi pada kenyataannya mungkin akan balik lagi ke Ini makanya kita diskusi untuk cara memang harus seperti itu. Ya, di dalam kita bekerja itu yang dipakai landasan aturan. Ya, nanti kan situasional itu akan berbeda lagi gitu. Tapi aturan dulu yang dipegang, jangan kebijakan dulu. Iya. Ya.
di mana praktek guru itu kan tadi mau membudayakan senyum salam sapa. Kita selalu ketinggalan dengan siswa. Itu mah senyum salam sapa. Nah, kan memang jadi 10 menit atau 15 menit sebelum KBM itu memang seorang PNS atau sudah terikat dalam aturan, ya. Itu harus dipatuhi gitu. Ya. Terus ada, saya ngajarnya jam ketiga, itu sebenarnya tidak ada di dalam ini PNS ataupun ASN ataupun siapa gitu. Itu sebenarnya hanya budaya yang salah. Kalau tidak ngajar, nggak datang ke sekolah itu juga sudah salah. Cuman sampai saat ini dibenarkan saja, padahal salah. Jadi guru tetap saja kita 6 hari kerja, bukan berarti kalau kita tidak ngajar libur, bukan. Hanya itu memang dimaklumi, nggak tahu itu pemakluman itu sudah berjalan bertahun-tahun, tapi di dalam aturan tidak seperti itu. Oh, saya ngajarnya jam 3, harusnya dari jam kerja karena dihitung sekian jam kan di dalam itu. Ya, kalau kita menggunakan 5 hari kerja kan harus pulangnya dari sudah terhitung. Ya, kalau guru itu tidak menggunakan waktu jam pelajaran, ya. Kalau jam pelajaran kan 40 menit. Kita menggunakan waktu normal bahwa 1 jam kita itu 60 menit gitu. Ya, tinggal dikalikan aja. Mau masuknya jam berapa? Ya tadi itu boleh disepakati kan. Oh, di Cikadu karena jalannya jelek, masuknya jam 8 boleh. Tinggal itu mundur aja, kalau masuk jam 8 nanti pulangnya jam berapa kan? Nah itu juga bisa disepakati. Jangan di depan motor, di belakang motor. Itu memang sifat manusia seperti itu. Ini untuk buat mereka. Dan dilakukan sudah jadi salah kaprah lah gitu. Itu kebiasaan jelek seperti Tapi itu. situasional juga Pak itu. Kalau misalkan ketika musim hujan bukan kita saja, anak juga kan ketika ya orang pasir panjang, ya orang pasir pacet sana kan. Setuju sama angin, Pak. Angin bagus gitu. Itu sebenarnya hanya pembenaran dari kita di sana. Ya, memang tidak seperti tadi itu, ya. Masuk jam apa? Saya ngajarin jam 3 gitu. Kenapa harus jam 7 berangkat? Ya, kan itu memang ya seperti tadi. Saya nggak ada ngajar hari ini, tidak ke sekolah. Aturan tidak seperti itu. Ya itu terserah tadi kembalikan pada kesepakatan ini. Cuman kesepakatannya jangan sampai merendahkan kita sendiri. Ke siswa harus senyum salam sapa, kita datangnya siang, kapan senyum salam sapa kan gitu. Jadi harus disinkronkan juga dengan kebutuhan siswa juga. Mungkin itu saja ya. Sepakat. Selanjutnya guru diharapkan memberikan tugas ketika guru berhalangan hadir agar siswa tidak mempunyai jam kos atau jam kosong. Bagaimana? Sepakat? Oke, sepakat. Lalu diperlukan kerjasama dan kerja keras dari pihak-pihak terkait menjaga kondisi dan suasana yang ada di sekolah agar menjadi harmonis dan konsisten, bukan hanya sehari 2 hari ya, harus konsisten, istiqomah. Ya, setuju nggak? Alhamdulillah setuju. Satu lagi, guru menjadi imam secara bergantian dalam sholat berjamaah dan saling memiliki rasa kepedulian dalam bekerja sama, dan yang terakhir saling berbagi ilmu. Bagaimana Bapak Ibu? Itu mah Bu, saya ini dulu terdengar Ya, gimana Pak tanggapinya ya Pak? Guru menjadi imam secara bergantian ketika sholat. Ketika sholat bersama, mungkin kita sebaiknya bersama semua guru juga di sana sholatnya mungkin seperti itu. Jadi tidak ada istilahnya. Kalaupun bergantian juga kan bisa di sana ketika ini dikondisikan. Jadi berarti bisa dimulai dengan kita sholat itu bersama, semua guru harus ada hadir. Oke. Bagaimana kalau Bagaimana Bu? ini harus punten maksudnya sesuai jadwal aja Pak. terkadang rada hati teh gitu menuju sama arek sok mandiri gitu lebih khusyuk gitu terkadang seperti itu. Tanggapi Pak, gimana? Ingin ngobrol lagi. Kalau untuk imam sholat memang ada syaratnya.
tapi yang diwajibkan sholat berjamaah. Masalah imamnya, kalau imamnya belum paham tentang ini nanti dipaksakan juga karena imam bertanggung jawab atas makmumnya. Tapi yang ditekankan adalah sholat berjamaah, imamnya mas siapa aja gitu. Tapi sebaiknya kalau kita menyuruh siswa kita berjamaah, karena siswa juga kan itu punya perilaku meniru, kalau gurunya malah sholat munfarid ini nggak kena sasarannya gitu. Ya, jadi kita harus ke sana, mau jadi imam atau enggak kita harus ke sana. Ya, kalau kita memprogramkan untuk sholat duha, sholat berjamaah, sholat zuhur misalnya, sebaiknya kita gurunya harus ke sana, jangan hanya menyuruh aja. Jadi jangan silakan, jadi mari. Mari. Karena itu tadi kan budaya positif, perilaku positif. Anak cenderung untuk perilaku meniru gitu. Nah, kalau kita guru nage, nanti jadi apa yang kita inginkan ke sesuatu itu mental gitu ya, ngembal gitu. Jadi kalau kita, karena guru sebagai simbol ya, contoh gitu. Di guru dan ditiru kan guru gitu kan. Ya gitu. Berarti kita sholat zuhur ya maupun sholat duha, ketika kita ada di sekolah kita membersamai anak. Ya begitu, seperti itu. Disetujui tidak Bapak Ibu? Setuju Bu. Sangat itu mah. Karena sholat itu kewajiban kita semua bagi muslim. Masya Allah. Jadi tadi terlepas. Berarti dari semua poin di sini, ya, dari semua poin di sini kita sudah sepakat, bukan ingin 1-2 orang, tapi semua kita bersepakat untuk menyetujui ya penerapan budaya positif dengan keyakinan, walaupun berat ya, walaupun berat sangat berat. Semoga kita bisa saling mengingatkan satu sama lain dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Baik, nanti insya Allah ditindaklanjuti. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Untuk pertemuan hari ini ya, Ibu akan menjelaskan tentang keyakinan kelas. Nah, kalau misalnya kalian di kelas 7 ini ya, sudah buat keyakinan kelas belum? Oke, ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Belum tahu. Nah, kenapa kita harus membuat keyakinan kelas? Agar di kelas kalian ini tercipta kelas yang nyaman, aman, dan damai ya. Nanti Ibu akan membimbing kalian untuk membuat keyakinan kelas. Nanti masing-masing boleh ditulis di depan ya. Kira-kira peraturan apa yang menurut kalian harus ada di kelas kalian?
boleh tidur di dalam kelas. Apa saja yang menurut kalian itu perlu gitu yang harus ada di kelas kita supaya nyaman. Siapa Selvi? Silakan. Nanti pun nama ya. Nanti dibuat kalimat positif lalu ditulis di kertas ini ya. Kalau sudah nanti ditempel di tabel yang sebelah kanan kalian. Ditempel dengan rapi. Dirubah dulu ke kalimat positif. Siapa sekarang? Itu juga. Silakan. Bang. Depan ya. Ipan silakan. Deh. Selanjutnya siapa Supiani dulu? Hiburan selajang pelajaran.
berisikan dan kelembutan. Ya, silakan. Oke. Terima kasih. Pian. Oke, anak-anak, kita perhatikan ya dari kesemua peraturan kelas ini, kira-kira mana yang akan kalian sepakati. Dan kita akan berubah kalimat peraturan ini menjadi kalimat positif yang akan nanti kalian tempel di keyakinan kelas. Dan semuanya harus menandatanganinya ya untuk menyatakan persetujuan. Paham? Oke. Coba lihat yang pertama, masuk kelas tepat waktu. Ini perlu nggak? Perlu. Ini sudah menjadi kalimat positif ya. Berarti di sini sudah sesuai masuk kelas tepat waktu. Setuju? Setuju. Oke, kalau setuju kita checklist. Menjaga kebersihan kelas harus nggak? Harus. Sepakat semua? Sepakat. Oke. Menjaga kebersihan. Harus menjaga keamanan. Keamanan di sini berarti kalian tidak boleh mengganggu rekan kalian, tidak boleh mengambil barang milik teman kalian. Jadi harus aman di kelas ini, tidak boleh ada kehilangan, tidak boleh ada yang merasa tidak nyaman. Misalnya saling bully, saling mukul, ya. Itu perlu nggak? Perlu. Perlu? Perlu. Setuju? Setuju. Oke, kita sepakati ya. Menjaga keamanan di kelas. Ya, silakan ditulis yang tadi masih belum kalimat positif. Menjaga kebersihan kelas sudah ya? Oke. Menaati tata tertib sekolah. Setuju? Setuju. Berarti kita rubah menjadi kalimat positifnya. Mentaati tata tertib. Oke, sepakat semua? Sepakat. Oke. Jangan meninggalkan kelas saat pembelajaran. Nah, gimana? Sepakat? Sepakat. Nah, jadi tidak boleh keluar kelas tanpa izin dari guru yang sedang bertugas di kelas tanpa izin. Misalnya ketika saat pembelajaran ada yang jajan, ya, atau ada yang di warung. Berarti setuju ini? Setuju. Ya. Berarti kita ubah menjadi kalimat positif. Berada di kelas saat jam pembelajaran. Setuju ya? Setuju. Lalu harus disiplin saat belajar, sama ya, hampir sama dengan ini kita. Ini disamakan saja. Tidak boleh berisik saat pelajaran dimulai. Nah, bagaimana nih? Harus
Jadi bagaimana? Setuju? Setuju. Berarti menggunakan handphone saat dibutuhkan ya. Kalau tidak ada yang mentugaskan berarti tidak boleh. Menggunakan HP saat dibutuhkan. Saat ditugaskan saja ya. Saat ditugaskan. Sambil ditulis ya, tadi yang kalimatnya ini berarti diganti dengan kalimat positif masing-masing. Sudah ditulis? Silakan sambil ditulis. Sopan santun saat belajar berarti sudah di sini ya, menjaga kenyamanan. Kayak kita lihat di sesuai ya ke kalimat kebajikannya tadi. Kalau kalian masuk kelas tepat waktu dan menjaga kebersihan, masuk poin kebajikannya berarti apa? Disiplin ya. Terus untuk menjaga keamanan kelas dan menjaga kenyamanan orang lain berarti poin kebajikannya apa? Sopan santun. Lalu yang selanjutnya menjaga keamanan tadi ya, untuk menjaga barang milik orang lain berarti poin kebajikannya apa? Oke, jujur ya. Jadi keyakinan kelas yang kalian buat ini diharapkan dapat menciptakan, membentuk nilai kebajikan, disiplin, sopan santun, dan jujur. Sudah selesai? Oke, yang sudah selesai silakan satu persatu ditempel sebelah sini. Ya, siapa dulu? Dibuka dulu. Ya, silakan. Siapa dulu? Sebelah sini ditempel. Ya. Lagi. Terus agak dekat ke sini. Oke, ini terulang. Nanti kalau sudah siapkan pegang pulpen ya untuk menandatangani. Di sini teh. Kenapa disulis? Oke, yang belum silakan. Bawahnya. Yang sudah silakan duduk kembali. Nanti satu persatu harus menandatangani keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ya, sudah? Saya lihat. Silahkan wafat dulu untuk menandatangani. Ya semuanya satu persatu ya. Di sini tanda tangan. Tanda tangan. Oke, sudah? Ya, silahkan gantian. Kemarin tanda tangan. Di sini. Ya, ada tangan kemarin. Kau itu. Oke, lanjut. Siapa lagi? Ya. Mas Bapak, silakan tanda tangan. Oke, Ivan. Ya. Siapa lagi? Bapak sudah ya? Silakan gantian dengan Nasya.
Oke. Terus ya. Udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya, kata-kata terakhir saya dalam kegiatan hari ini yaitu diseminasi penerapan budaya positif yang disampaikan oleh guru CGP kita yaitu Ibu Mary Esa Kamila SPD. Alhamdulillah telah memberikan ilmu yang saya dapatkan pada hari ini, telah banyak memberikan motivasi sehingga membuat saya merasa semangat ingin sekali menerapkan hasil ilmu yang saya dapatkan pada kegiatan hari ini.